Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 15. Kemunculan dari bumi. Xinfaxiang Sutra Teratai episode 1482. Dikarenakan pertanyaan ini, Buddha mengungkapkan makna yang mendalam dan menakjubkan. Buddha berharap orang-orang yang membangkitkan hati bodhisattva dapat memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, di mana jalan itu adalah benar-benar agung dan arahnya tetap sama. Hendaknya membangun kekuatan ikrar agung dan mempertahankannya selama kalpa tak terhingga. Para patyeka Buddha dan lainnya selama banyak masa kehidupan terus memegang teguh tekad, mempraktikkan dan menegakkan sesuai dharma. Buddha memberikan peramalan kepada para praktisi bahwa kelak akan mencapai kebuddhaan. Setiap orang harus bersungguh hati. Sang Buddha, Buddha Sakyamuni, demi para bodhisattva dapat membangkitkan hati bodhisattva, dapat memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, di mana jalan itu adalah benar-benar agung dan arahnya tetap sama. Sang Buddha pada persamuan Dharma Sutra Teratai berharap setiap orang dapat bersungguh hati, berharap setiap orang dapat memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Karena ini benar-benar merupakan arah yang paling agung. Para bodhisattva berfokus pada satu tekad yang sama dan dapat memegang teguh tekad serta mengamalkan jalan kebenaran, sehingga setiap bodhisattva dapat menuju ke arah yang benar, di mana jalan itu adalah benar-benar agung. Jalan ini menuju ke arah yang benar. Setiap orang harus giat dan bersungguh hati dalam membuka jalan agung ini, sehingga arahnya tetap sama. Dimulai sejak awal membangkitkan tekad, kita dapat mempertahankan arahnya tetap sama dan tidak menyimpang. Jalan ini menuju ke arah yang benar. Giat dan bersungguh hati dalam membuka jalan ini, sehingga dapat mempertahankan arahnya tetap sama, serta membuat jalan itu semakin terbuka luas dan besar. Oleh karena itu, membangun kekuatan ikrar agung juga sudah sering membahasnya kepada semua orang. 4 dharma, tubuh, ucapan, pikiran, dan di akhir ditambah dengan ikrar. Ini adalah 4 dharma. Membina diri tidak dapat dipisahkan dari tubuh, ucapan, dan pikiran kita, dan menjaga ikrar agung ini selalu sama dari awal hingga akhir. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh para praktisi Buddhis. Mereka yang berjalan di jalan bodhisattva, yang tidak boleh kurang 4 dharma ini. Oleh karena itu, kita harus dapat memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Jalan ini sudah benar. Kita harus menjalankan dengan baik. Kita harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Kita harus sungguh-sungguh menuju ke arah yang benar. Dari ketika kita membangkitkan tekad awal hingga kita mencapai kebuddhaan. Kita tidak boleh sedikit pun menyimpang dari semua ini. Oleh karena itu, kita harus hendaknya membangun kekuatan ikrar agung. Membangun kekuatan ikrar agung sangat penting. Ini membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Harus menjangkau ruang dan tempat yang tak terbatas, kemana-mana secara merata dan meluas. Karena tekad Buddha adalah mengajarkan dan membimbing semua makhluk di 10 penjuru. Selain bidang datar, 4 mata angin utama, 4 mata angin sekunder, atas dan bawah. Buddha berharap para makhluk dapat menerima Dharma Buddha secara meluas, sehingga kita harus membangkitkan kekuatan ikrar agung, menegakkannya dalam jangka waktu panjang, menjangkau kemana-mana. Jadi, para patyeka Buddha dan lainnya selama banyak masa kehidupan terus memegang teguh tekad, mempraktikkan dan menegakkan sesuai dharma. Para patyeka Buddha adalah kendaraan sedang. Semua orang sudah tahu. Kendaraan kecil adalah para Sravaka. Patyeka Buddha sudah mempelajari Dharma Buddha, sudah mencapai pemahaman tentang semua hukum sebab akibat, dan sangat jelas tentang kekekalan, kebahagiaan, keakuan, dan kemurnian.
Prinsip kebenaran ini mereka juga sangat jelas. Oleh karena itu, tingkat Pratyeka Buddha di atas Ravaka. Hanya saja mereka masih berdiam pada memberi manfaat bagi diri sendiri. Buddha selalu berharap para Pratyeka Buddha mereka telah memahami prinsip kebenaran dengan jelas. Sudah saatnya untuk membangkitkan tekad. Juga seharusnya memasuki kerumunan orang banyak. Berhubung mereka sudah memahami prinsip kebenaran dengan jelas, mereka seharusnya memikul tanggung jawab dan menyebarkan Dharma Buddha masuk ke tengah orang banyak. Oleh karena itu, Pratyeka Buddha juga dari kehidupan ke kehidupan sudah melatih jalan menuju kebudaan. Ada satu hal yang kurang dari mereka. Mereka masih belum bersedia masuk ke kerumunan orang banyak. Sekarang, harapan terbesar dari Buddha, berhubung mereka sudah jelas akan Dharma, mereka seharusnya masuk ke tengah orang banyak. Maka dikatakan Pratyeka Buddha sudah melakukan pembinaan diri dengan baik. Mereka juga memegang teguh tekad, mempraktikkan dan menegakkan sesuai Dharma. Mereka juga sangat memegang teguh tekad. Tekad mereka adalah memberi manfaat bagi diri sendiri. Mereka ingin memutuskan samsara bagi mereka sendiri dan masih belum membangkitkan ikrar agung mereka. Jadi Buddha memberikan peramalan kepada para praktisi bahwa kelak akan mencapai kebudaan. Sekarang tugas terbesar dari Sang Buddha di puncak burung nasar adalah menyemangati semuanya, menginspirasi semua orang untuk membuka hati mereka. Karena itu beberapa bab di awal Sutra Teratai, Sang Buddha menjelaskan prinsip kebenaran dengan jelas, mendorong murid-murid untuk mempraktikkan jalan bodhisattva, perlahan-lahan hingga bab keyakinan dan pemahaman. Saat itu, dalam bab keyakinan dan pemahaman, ada 4 Sravaka, sudah memahami sepenuhnya. Kebenaran juga sangat jelas. Sesudah mereka mendalami ajaran Buddha, juga memahami diri sendiri. Di dalam hati masih terdapat gudang mustika yang bisa digunakan tanpa batas. Tidak hanya digunakan oleh diri sendiri, seperti si anak malang. Sudah menyerap dan menerima Dharma, tetapi hanya digunakan untuk kebutuhan diri sendiri. Seharusnya tidak, karena ternyata saya masih mempunyai banyak mustika digunakan sendiri dan digunakan oleh orang lain. Masih tidak akan habis. Tidak hanya saya sendiri saja yang menikmati. Saya seharusnya mampu memberi kepada orang lain. Ternyata saya juga mempunyai dharma yang tidak habis digunakan. Saat ini mereka telah tercerahkan. Sejak dari mereka mulai membangkitkan tekad agung, Buddha sudah mempersiapkan untuk memberi peramalan kepada mereka. Memberi peramalan kepada mereka adalah untuk memperkuat keyakinan mereka, supaya mereka dapat memahami lebih tuntas. Dimulai dari ini, Buddha sudah bersiap-siap demi para praktisi kendaraan kecil. Karena mereka telah membangkitkan tekad luhur, maka Buddha bersiap-siap untuk memberi peramalan kepada mereka. Dari bab perumpamaan dan bab keyakinan dan pemahaman, hingga seterusnya. Satu demi satu, Buddha telah beberapa kali memberi pelamaran. Ini untuk terus-menerus memberi semangat dan menginspirasi mereka. Mereka satu demi satu membangkitkan tekad. Buddha satu demi satu memberi kesaksian dan memberi peramalan, membuktikan bahwa mereka kelak akan mencapai kebudaan. Maka memberi peramalan kepada mereka, memberi kesaksian dan kepastian, lalu memberi peramalan. Ini adalah Buddha, memberikan peramalan kepada para praktisi bahwa kelak akan mencapai kebudaan. Peramalan masih memerlukan waktu yang sangat panjang. Bukan kehidupan selanjutnya, bukan kehidupan setelah kehidupan selanjutnya, namun dalam waktu yang sangat panjang. Sejak kita memahami Dharma, kita harus mulai menapaki jalan ini terus-menerus. Jalan ini masih sangat panjang. Buddha memberitahu kita bahwa arah sudah benar. Ini sudah benar. Kita harus memperluas jalan ini. Terus-menerus jalan ke arah ini. Meskipun jalan sangat panjang, kita masih perlu sangat tekun. Buddha telah membuktikan bahwa kita telah berjalan di arah yang benar. Dipastikan bahwa kita akan mencapai tujuan dengan prinsip kebenaran yang sama. Seperti atlet yang mulai melangkah, mengetahui letak target Anda.
Sejak langkah pertama Anda harus memiliki keyakinan. Asalkan kekuatan fisikmu cukup dan mengikuti lintasan. Lalu berlari dengan sendirinya Anda dapat mencapai target, cepat atau lambat, sehingga peramalan, bagaikan langkah awal. Arah sudah benar, jika Anda juga dapat menerima arah ini, jangan lagi menyimpang. Harus berlari mengikuti arah ini dengan prinsip kebenaran yang sama. Maka ini adalah pembabaran dengan perumpamaan. Melalui pembabaran dengan perumpamaan, Buddha mengajari 4 Sravaka agung, Kasyapa dan lainnya yang berkapasitas sedang, sehingga membalik dari kecil menuju kendaraan besar. Buddha mengatakan kepada 4 orang ini bahwa kelak mereka akan mencapai kebudaan, memunculkan peramalan sebelumnya dari Buddha bahwa kelak mereka akan mencapai kebudaan. Pada saat bab perumpamaan, Dharma yang dibabarkan Sang Buddha, selain terhadap Sravaka, juga terhadap Pratyekya Buddha. Pratyekya Buddha jika dibandingkan dengan Sravaka, Dharma yang dipahami lebih mendalam, maka disebut Pratyeka Buddha. Menyemangati mereka, membalik dari kecil menuju kendaraan besar. Berbalik dari kendaraan kecil, berjalan menuju ke kendaraan besar. Inilah yang akan disemangati oleh Sang Buddha. Maka Buddha berkata kepada keempat orang tersebut bahwa kelak mereka akan mencapai kebudaan. Sama halnya di dalam bab perumpamaan hingga bab keyakinan dan pemahaman. Sang Buddha mulai terus-menerus menyemangati. Dimulai dari mereka berempat yang bersedia untuk membangkitkan tekad. Sang Buddha mulai sedemikian rupa, membabarkan kepada semua orang tentang arah untuk mencapai kebudaan, sehingga ada kisah tentang Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu. 16 pangeran dan lainnya terus muncul sebagai perumpamaan. Masa lalu itu seberapa jauh, seberapa panjang, waktu masih seberapa lama. Beliau menggunakan Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu beserta Buddha Sakyamuni, yang pada saat itu adalah pangeran ke-16. Lihat pangeran ke-16. Saat itu sampai lebih dari 2500 tahun yang lalu. Buddha Sakyamuni akhirnya menunjukkan jejaknya mencapai kebudaan. Di dunia, waktunya berapa lama? Tidak dapat dihitung. Oleh karena itu baru disebut kalpa peramalan. Setiap orang melatih diri. Pasti harus ada kesabaran. Batin yang dapat bertahan lama. Paling penting adalah harus ada keyakinan. Bab metode terampil. Tidak hentinya memberitahu kepada kita harus membangun keyakinan. Di bab metode terampil, kebanyakan adalah mengharapkan kita menggunakan keyakinan dan pemahaman yang mendalam untuk menerima Dharma ini. Karena ini ada hubungannya dengan jiwa kebijaksanaan kita. Berharap kita bisa memahaminya dengan jelas dan tuntas. Bagaimana kita terlahirkan, tujuan kita terakhir akan pergi arah mana, di samping itu memahami sifat hakiki kita yang tatata. Kembali ke maha kesadaran setara dengan Sang Buddha. Maha kesadaran ini dengan alam semesta menyatu menjadi satu, menyatu dengan kesadaran tubuh ini. Oleh karena itu, kita sendiri harus berusaha keras. Keahlian didapat dari kesungguhan kita berlatih. Ini adalah yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita. Lagi pula, Buddha adalah orang yang berkata-kata benar. Orang yang berkata jujur, orang yang tidak berkata dusta. Beliau hendak menyampaikan dengan jelas kepada kita. Mengatakan dengan jelas. Di awal beliau telah memberitahukan kita bahwa diri sendiri melakukan pelatihan, maka diri sendiri yang akan memperoleh hasilnya. Anda ingin memperoleh, pasti harus mengandalkan pembinaan diri sendiri. Agar dapat mengandalkan pembinaan diri sendiri, maka harus bisa baik-baik menapaki jalan. Ini tidak dapat dilalui oleh orang lain. Jadi, kita sekarang harus benar-benar bersungguh hati. Melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Arah tujuan sudah tepat. Kita sendiri harus membuka jalan. Jalan,
bukan orang lain yang membukakan. Bodhisattva yang harus membuka jalan sendiri, bukan hanya diri sendiri sambil membuka jalan, sambil buka, sambil jalan, sambil tekun bersemangat. Diri sendiri mampu mencapainya sendiri. Jalan yang dibuka ini adalah dibuka demi orang lain, agar orang lain juga tahu bahwa jalan ini bisa dilalui. Untuk menghayati prinsip kebenaran dari jalan ini, memahami prinsip kebenaran dari jalan ini, ganti orang lain untuk menyampaikan kepada orang lain tentang prinsip kebenaran ini. Sama juga, prinsip kebenaran adalah seperti ini. Jadi orang yang membuka jalan, orang yang membabarkan jalan, orang yang mempraktikkan jalan, orang yang membuka jalan adalah orang yang membabarkan jalan. Orang yang membabarkan jalan itu adalah orang yang juga mempraktikkan jalan. Kalian di dalam sutra makna tanpa batas. Bukankah ini yang dibaca? Benar. Oleh karena itu kita harus ingat, membuka jalan dan membabarkan jalan, maka harus mempraktikkan jalan. Kita harus baik-baik bersungguh hati. Oleh sebab itu, asalkan kita semua menapaki jalan ini dengan benar, Sang Buddha pasti akan memberikan pelamaran. Maka sebelumnya, memunculkan peramalan dari Buddha bahwa kelak mereka akan mencapai kebudaan. Pada puncak burung nasar ini, Buddha memberikan peramalan bahwa kelak tidak peduli waktunya masih berapa lama, selama batin dan pikiran mereka berada di arah yang benar. Sang Buddha menegaskan dan berjanji bahwa kelak mereka pasti akan mencapai kebudaan. Semua orang percaya pada Buddha. Sang Buddha adalah orang yang berkata benar, berkata jujur, tidak berbohong. Maka semua orang percaya bahwa jalan ini menuju ke arah yang benar, dan seperti ini mereka harus menjalaninya. Harus membuka jalan bagi diri sendiri. Selama arah kita benar, kita harus menjadi orang yang membuka jalan, menapaki jalan, mengajarkan jalan itu, yang berarti kita harus berikrar, bersungguh hati untuk membuka jalan ini. Kita butuh tubuh jasmani. Oleh sebab itu, tubuh jasmani, ucapan dan pikiran harus selaras dengan kita harus berikrar. Ini disebut dengan 4 praktik. Harus diingat. Pada naskah sutra sebelumnya dikatakan, pada ketika itu, para Buddha belahan raga dari Buddha Sakyamuni yang datang dari puluhan juta koti tak terhingga tanah pada kawasan lain, duduk bersila dalam posisi teratai penuh di atas singgasana singa, di bawah pohon mustika pada 8 penjuru. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Ketika semua orang membaca sampai bagian ini, seharusnya terpikirkan pada bab kemunculan stupa mustika. Buddha memanggil para Buddha belahan raga dari 10 penjuru untuk kembali pada ladang pelatihan puncak burung nasar. Para Buddha belahan raga ini sampai di tempat, masing-masing duduk di bawah pohon mustika. Bukan hanya para Buddha belahan raga dengan semangat sampai pada tujuan. Para bodhisattva lainnya semuanya juga datang. Terutama bodhisattva dari negara lain datang dan membangun ikrar. Berikrar pada Buddha Sakyamuni. Berikrar untuk bersedia menyebarkan dharma di dunia saha. Semua orang seharusnya masih ingat, Buddha tetap menolak. Dunia saha saya juga mempunyai bodhisattva untuk mengemban tugas ini. Itu adalah harapan. Berharap para bodhisattva di dunia saha yang mendengarkan dharma seharusnya mengemban tugas ini. Meskipun telah menerima ajaran Buddha dan tercerahkan, juga seharusnya membangkitkan tekad luhur, terjun ke dalam kerumunan orang banyak. Setelah mendengarkan dharma, seharusnya juga mempergunakannya. Ini adalah harapan, yaitu para bodhisattva di negeri ini. Setelah Buddha mengatakan demikian, tanah bergetar dan terbelah. Dari bumi kemudian bermunculan para bodhisattva yang begitu banyak yang tidak terhingga jumlahnya. Perlahan-lahan muncul di angkasa, menghadap Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabhutarana, memuji dan bernamaskara. Pada saat yang sama,
juga menunjukkan rasa hormat kepada para Buddha belahan raga ini. Ini adalah pemandangan yang penuh semangat. Dengan semangat bermunculan bagaikan awan, berkumpul di angkasa. Dharma telah dikumpulkan. Belahan raga adalah Dharma dari Buddha. Dharma Buddha, suasana dengan atmosfer Dharma Buddha, telah sangat kental pada tempat pencapaian pencerahan itu. Dari negeri ini ke negeri lain. Bahkan semangat dan filosofi Buddha dalam membabarkan Dharma telah menyebar ke 10 penjuru dan sudah menimbulkan efek dari penyebaran Dharma. Mereka yang pergi dan menimbulkan efek dari penyebaran Dharma juga mendapat panggilan dari Sang Buddha, dan semuanya juga sudah kembali, yaitu saatnya mengumpulkan semua Dharma. Jadi, semua bodhisattva ini berkumpul seperti awan di puncak burung nasar. Kita bisa melihat puncak burung nasar pada saat itu. Suasana pembabaran Dharma dijiwai dengan energi spiritual yang sangat padat. Selama periode waktu itu, maka para nelayan dari para Buddha itu masing-masing melihat kalau kelompok besar bodhisattva melihat begitu besarnya kelompok bodhisattva. Para pelayan dari para Buddha itu masing-masing melihat kalau kelompok besar bodhisattva pada 3.000 maharibu dunia muncul dari bumi pada 4 penjuru dan berdiam di angkasa. Masing-masing lalu berkata pada Buddha sendiri, Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Bagawan, kelompok besar bodhisattva berjumlah asamkhya tak terhingga dan tak terbatas ini. Dari manakah mereka datang? Pada ketika itu, para Buddha kemudian masing-masing menjawab pelayannya. Para pria berbudi, harap tunggu sebentar. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Guru pembimbing langsung mereka. Guru pembimbing langsung dari para pelayan adalah belahan raga dari Sang Buddha. Setiap Buddha belahan raga memberikan jawaban yang sama. Menjawab pelayannya demikian. Silakan menunggu sebentar, pria berbudi. Maksudnya adalah, kalian juga adalah bodhisattva yang sedang melatih diri, harus mempunyai kesabaran. Berhubung Bodhisattva Maitreya telah bertanya, kalian harus mendengar dengan sungguh hati, walaupun Buddha belahan raga mengerti maksud dari pertanyaan pelayan, namun dia tidak menjawabnya secara langsung. Memintanya, Anda tunggu sebentar, pusatkan perhatian untuk mendengar. Mendengar Buddha Sakyamuni, bagaimana menjawab pertanyaan Bodhisattva Maitreya. Ini sama seperti kita. Di dunia juga demikian. Ada yang bertanya kepada pembicara utama. Pembicara utama belum menjawab. Namun orang yang di sisinya kembali bertanya. Pertanyaan saya adalah, pendidiknya akan berkata, dengarkan baik-baik. Dengarkan apa yang dikatakan Sang Buddha. Jangan terpecah konsentrasi. Harus mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Satu persatu jawaban akan disebutkan. Maka pada tempat pencerahan tersebut harus dijaga tetap hening. Semua orang harus konsentrasi untuk mendengarkan. Inilah suasana tempat pencerahan di mana Sang Buddha membabarkan Dharma. Maka, Bagawan, kelompok besar bodhisattva berjumlah asamkhya tak terhingga dan tak terbatas ini. Dari manakah mereka datang? Para bodhisattva yang datang sebagai pelayan, membalik ke arah Buddha yang dekat pada mereka untuk memohon petunjuk tentang jalinan jodoh dari para bodhisattva yang datang ini. Ingin mengetahui alasan mereka datang. Pada ketika itu, para Buddha masing-masing menjawab pelayannya. Para pria berbudi, harap tunggu sebentar. Demikianlah para Buddha menjawab para pelayannya. Tunggu sebentar, harus bersabar. Karena ada seorang bodhisattva mahasattva bernama Maitreya. Buddha Sakyamuni telah memberikan peramalan kepadanya
bahwa akan menjadi Buddha berikutnya. Ia telah menanyakan hal ini. Kini Buddha akan menjawabnya. Oleh karenanya, engkau sekalian akan dapat mendengarnya. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Mohon tunggu sebentar. Ada bodhisattva yang sudah bertanya. Sosok bodhisattva ini adalah bodhisattva yang kelak akan menjadi Buddha. Dharma yang ditanyakan harus kita dengarkan dengan seksama. Bodhisattva ini adalah calon Buddha berikutnya. Calon Buddha berikutnya yaitu setelah Buddha Sakyamuni. Saat ini kita masih berada di era Buddha Sakyamuni. Terdapat periode Dharma sejati, Dharma rupa, dan kemunduran Dharma. Periode Dharma sejati adalah ketika Buddha berada di dunia sampai 500 tahun setelahnya. Dalam kurun ini masih merupakan periode Dharma sejati, karena setelah Sang Buddha parinirwana, dharmanya, semangatnya masih sangat berjaya di dalam alam manusia. Para praktisi masih sangat giat dalam pelatihan dirinya, melatih diri sesuai apa yang diajarkan Buddha. Namun perlahan-lahan, manusia semakin lama semakin malas. Zaman pun pelan-pelan mengalami perubahan. Para praktisi pun perlahan-lahan tidak sama lagi, sehingga masa yang sekarang tidak lagi sebaik masa sebelumnya. Menjadi apa yang disebut sebagai Dharma mirip. Pada periode Dharma mirip tetap sama ada monastik dan sama juga membina diri. Tetapi sikap dalam membina diri, kesungguhan hati dan ketekunan telah menjadi lebih longgar dan kendur. Tidak seperti zaman dahulu yang begitu ketat, begitu bermartabat, begitu berhati-hati. Telah menjadi lebih longgar, lebih kendur. Yang tersisa dari zaman Buddha dulu, barang apapun itu, ditinggal begitu saja. Jejak dari sosok Buddha tersebut, jejak kaki yang ditinggalkan setelah berjalan, kisah saat pembabaran Dharma, jejak-jejak ini ditinggalkan. Tetapi kebenarannya, batin para praktisi yang membina diri telah menjadi kendur. Semakin lama, semua orang hanya melihat dari jejak itu. Kebenaran yang hakiki itu, pembinaan diri kita sebenarnya, akar mendasar diri sendiri. Prinsip kebenaran yang sebenar-benarnya dan makna dari Dharma Buddha adalah ingin agar kita baik-baik dalam membina diri, memberikan sebuah arah kepada kita. Kita saat ini hanya tahu arah, namun tidak bersedia untuk berusaha membuka jalan kebenaran. Diri sendiri tidak bersedia untuk bekerja keras. Sangat lambat dalam membuka jalan ini, juga tidak menggunakan kekuatan penuh sehingga telah longgar dan kendur. Jalan kebenaran untuk diri sendiri, tidak tahu untuk membukanya. Inilah praktisi yang kekuatan batinnya telah longgar dan terpencar. Tetapi jejak Sang Buddha telah diturunkan secara terus-menerus. Selain itu, kita mempunyai kata-kata tertulis ini. Kita perlahan-lahan mulai fokus pada teks ini, kata-kata ini atau pada patung Buddha. Kita menjadi bergantung pada ini semua. Kita bergantung pada Buddha, pada Bodhisattva, dan menjadi semakin mundur. Perlahan, semuanya berubah sehingga apa yang Buddha ajarkan sebagai praktisi spiritual sejati menjadi bergantung pada kekuatan gaib. Kemampuan gaib yang disebut oleh Sang Buddha adalah saripati dari pikiran kita. Kekuatan dari semangat. Gaib di sini adalah memusatkan pikiran, mempunyai kemampuan dan bekerja keras. Kemampuan gaib ini harus dipraktikkan dengan tindakan nyata dan menapaki jalan yang dapat ditembus. Tetapi semua orang menganggapnya sebagai kekuatan gaib untuk menjemakan. Aslinya adalah sebuah pengajaran yang sejati, berubah menjadi sesuatu yang berbau mistik. Telah menjadikannya semacam mistik. Seharusnya sangat istimewa. Jalan pencerahan yang sangat luhur dan suci.
secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan berubah menjadi ketergantungan terhadap Buddha akan memberkati kami dan Bodhisattva melindungi kami. Ini adalah ketergantungan. Sebenarnya, jika Anda ingin makan nasi, apakah tidak perlu ada beras? Beras harus ditanam oleh petani. Petani perlu ada lahan, sebidang lahan yang subur, tanah yang bagus. Tanahnya juga perlu mengandung unsur air. Juga perlu petani untuk membajak sawah. Petani membajak sawah. Setelah panen, padi perlu diubah menjadi beras. Juga perlu proses tambahan. Juga memerlukan industri yang berkembang. Juga memerlukan pedagang. Orang melakukan jual beli. Beras ini baru dapat sampai ke keluarga kita. Beras yang sampai di keluarga kita juga perlu orang yang memasaknya. Setelah nasinya matang, kita masih perlu peralatan, perlu mangkok, sumpit dan lain-lainnya, perlu minyak, sayur. Ini baru dapat makan. Ini diperlukan berapa banyak orang yang mengeluarkan tenaga, fisik untuk menyelesaikannya. Baru ada semangkok nasi berada di hadapan kita. Baru dengan mulus nasi dapat masuk ke mulut kita. Masuk ke dalam perut. Ini memerlukan kerja keras banyak orang. Dan bagi manusia untuk mau bekerja keras, harus memiliki prinsip kebenaran ini terlebih dahulu. Dengan adanya hal-hal ini, baru dapat membantu pencapaian sebab dan kondisi. Ini juga karena sebab dan kondisi adanya benih ini, adanya sebab dan kondisi seperti ini. Setelah berpadu baru ada solusi. Oleh karena itu yang harus kita syukuri setiap hari adalah ini. Tidak semudah siapa memberi saya makan. Tidak ada. Tidak ada yang memberi saya makan. Ini adalah sumbangsi dari kerja keras semua orang. Maka batin kita harus penuh syukur. Kita harus bersyukur. Segala sesuatu yang kita gunakan di dunia, tidak ada yang bukan demikian. Kita dapat duduk di sini, mengisi ruangan yang besar ini. Kita sangat leluasa, dapat mendengarkan Dharma, berbicara di sini. Tidak hanya terdengar dalam lingkup kita, tetapi sekarang juga terdengar di banyak negara pada waktu yang bersamaan. Pada saat ini, suara terdengar secara bersamaan. Tidak hanya di gereja Chingse. Ini hasil dari banyak usaha orang yang telah dikeluarkan. Maka kita harus selalu mengucapkan terima kasih. Ini harus harmonis. Awalnya saya berbicara karena meminta saya untuk pasang mikrofon lebih tinggi. Jadi saya taruh lebih tinggi. Saat berbicara, pantulan suaranya ada di saya. Membuat saya sulit untuk berbicara. Saya terus memindahkannya. Setelah saya pindahkan lebih ke bawah, apakah semua orang masih bisa mendengarnya? Orang yang jauh saya tidak tahu. Saya sendiri merasa dengan begini ada jarak ini. Inilah disebut sebab dan kondisi. Mau dekat atau jauh, harus pas. Ini semua sama saja, disebut sebab dan kondisi. Dengan prinsip kebenaran yang sama, setiap orang terhadap prinsip kebenaran tertentu mempunyai pemahaman dan cara pendekatan yang berbeda. Setiap orang berbeda, jadi setiap orang harus mendengarkan dengan sungguh hati. Saat ini Sang Buddha akan memberikan jawaban yang dapat memuaskan setiap orang dengan arah tujuan dan pertanyaan yang berbeda. Jadi mereka mesti dengan sangat sabar untuk menghayati dan memahaminya. Sedangkan untuk berbicara, harus ada orang yang sesuai kapasitas dan pandai bertanya. Bodhisattva Maitreya memiliki pencerahan yang setara. Kita sudah membahas sebelumnya. Bodhisattva Maitreya adalah bodhisattva yang merupakan calon Buddha berikutnya. Dharma Buddha sudah beralih dari era Dharma benar ke era Dharma mirip. Dan dari era Dharma mirip beralih ke era kemunduran Dharma.
Kita sudah mendekati akhir dari era kemunduran Dharma. Pada saat ini, kalau kita tidak segera mengembalikan Dharma, Buddha pada sumbernya, maka Dharma akan benar-benar hilang. Kita tidak boleh diam di tempat, mengandalkan Buddha dan Bodhisattva untuk melindungi kita. Kita mesti berikrar untuk menjadi Bodhisattva. Karena dengan berikrar untuk menjadi Bodhisattva, kita bisa dengan segera pergi membantu orang lain. Asalkan Buddha sudah memberikan arah kepada kita. Kita semua tahu bahwa kehidupan manusia penuh penderitaan. Kita tahu bahwa masa yang akan datangnya Buddha adalah era kita sekarang, di mana dunia penuh dengan kejahatan dan kekeluhan. Era yang dunianya keruh dan jahat. Pada era Sang Buddha disebut, noda batin dari para makhluk adalah sangat parah. Karena di dalam masa yang penuh kekeruhan, batin dari para makhluk tidaklah murni. Hati dari para makhluk telah tercemar sangat parah. Kekotoran batin ini bergabung menjadi satu, menciptakan pencemaran di seluruh muka bumi. Kekeruhan di dunia ini sangat parah dan tercemar. Ini adalah apa yang mengacu pada masa Buddha. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, pada masa itu disebut dunia kekeruhan di masa mendatang. Dunia kekeruhan di masa mendatang adalah masa kita sekarang ini. Ini adalah masa di mana Buddha paling mengharapkan agar semua orang dapat menyebarkan sutra. Dalam bab Guru Dharma, Buddha tanpa henti terus berharap dan menantikan bahwa Guru Dharma kelak akan masuk ke tengah masyarakat. Ini merupakan suatu proses yang amat sulit. Sebab pada era penuh kekeruhan ini, keyakinan pada pola berpikir orang-orang adalah berbeda dengan sebelumnya. Pikiran manusia telah tercemar kekotoran. Kini, kita mesti menyebarkan Dharma dan mengembalikan Dharma kepada Buddha Dharma benar. Semangat dan ideologi tersebut adalah untuk mengedukasi orang, bukan mistik, tetapi merupakan sesuatu yang suci. Haruslah merupakan yang kudus dan suci, bukan mistik. Bukanlah dewa-dewi akan datang memberkati saya. Bukan saya bergantung kepada dewa atau Buddha. Bukan seperti itu. Sang Buddha memberikan sebuah arah kepada kita. Kita sendiri yang mesti berupaya keras untuk membuka jalan tersebut. Kita mesti membuka jalan bagi semua orang untuk menapakinya. Para praktisi pada hakikatnya disebut sebagai pembuka jalan, orang yang menapaki jalan dan orang yang mengajar mengenai jalan. Bila kita bisa kembali ke pelatihan diri pada tingkatan ini, maka kita dapat memenuhi harapan dari Buddha terhadap para muridnya. Dalam bab Guru Dharma, ada seorang bodhisattva mahasatwa bernama Maitreya. Buddha Sakyamuni telah memberikan peramalan kepadanya bahwa akan menjadi Buddha berikutnya. Di sini bodhisattva Maitreya sebagai calon Buddha berikutnya. Buddha Sakyamuni memberikan peramalan kalau kelak akan mencapai kebudaan. Bodhisattva Maitreya sebagai calon Buddha berikutnya. Dia, Bodhisattva Maitreya, kelak akan mencapai kebudaan. Juga adalah Buddha Sakyamuni yang memberikan peramalan. Ini sudah dikonfirmasi. Buddha sudah memberikan kepastian kepadanya. Bodhisattva Maitreya. Ini sama dengan memberikan peramalan. Dengan prinsip kebenaran yang sama, beliau sudah memberikan amanah atau tanggung jawab kepada Bodhisattva Maitreya. Para makhluk di masa yang akan datang, Bodhisattva Maitreya yang akan melanjutkan pengajaran dan bimbingan. Maka, sekarang Bodhisattva Maitreya bertanya. Ini adalah penjelasan yang masuk akal. Mendengarkan pertanyaan Bodhisattva Maitreya, Buddha mulai memberikan jawaban. Pertanyaan ini juga termasuk yang ditanyakan oleh para nelayan kepada guru pembimbing langsung, yaitu Buddha yang dilayaninya. Ia telah menanyakan hal ini. Kini Buddha akan menjawabnya. Oleh karenanya, engkau sekalian akan dapat mendengarnya. Sebagaimana sebelumnya Maitreya telah bertanya pada Bhagawan, Sakyamuni akan menjelaskannya sekarang.
Buddha akan menjawab Maitreya, sehingga engkau sendiri akan tahu. Sehingga para Buddha dan para Buddha belahan raga, sejak Bodhisattva Maitreya sudah memberikan pertanyaan, Buddha Sakyamuni hendak memberikan jawaban. Kalian semua mohon menunggu sebentar. Oleh karena itu, menanyakan pertanyaan ini, yaitu, Buddha menjelaskan secara luas akan makna mendalam, menakjubkan dan gaib di balik panjang usianya. Ini adalah hal yang disadari oleh Buddha sendiri. Dharma ini, saat Buddha dan benda-benda di langit bersatu, dia dapat memahami dengan jelas Dharma ini. Sedangkan kita yang mendengarkan Dharma ini, mereka akan mengatakan, saya sudah tahu. Tetapi, seperti apakah sifat hakiki kita yang sebenarnya? Kita sendiri masih tidak mengetahuinya. Tetapi, batin kita sudah teguh dan yakin, sudah memahami. Inilah apa yang dipertanyakan oleh Bodhisattva Maitreya dan para pelayan Buddha kepada guru pembimbing langsung, yaitu para Buddha belahan raga. Prinsip yang sama. Oleh karena itu, kita hendaknya memahami dengan sepenuh hati. Seperti inilah proses kehidupan. Demikian juga dengan pelatihan diri. Dalam proses pelatihan diri Bodhisattva, harus timbul hati welas asih di antara para makhluk, dan juga bebas dari niat untuk membunuh. Cinta kasih merupakan jalinannya, yaitu benih, akan memunculkan buah akibat yang berbeda. Masing-masing orang berbeda dengan pandangan setiap orang, tetapi cinta kasih dan welas asih yang sama. Jalinan jodoh kamu untuk membimbing juga berbeda. Tetapi kamu dengan benih yang berbeda, tanah yang berbeda, penaburan yang berbeda. Tentu saja benda yang tumbuh juga berbeda. Tanah yang sama, benih yang berbeda, sehingga ada tinggi, ada rendah. Akan memunculkan buah akibat yang berbeda. Itulah mendapatkan usia yang sangat panjang. Dari masa ke masa kehidupan berbeda. Tidak bisa sepenuhnya dibimbing dalam satu masa kehidupan, karena usia para makhluk panjang pendek. Ada yang bisa dibimbing, ada yang masih belum bisa dibimbing. Demikian diteruskan, jiwa kebijaksanaan ini harus dari masa ke masa kehidupan, bebas dari kerusakan atau kekurangan. Walaupun datang dan pergi, dari sisi jiwa kebijaksanaan tidak ada panjang pendek, sehingga dinamakan fenomena tak terkondisi, tidak muncul dan tidak lenyap. Dengan melatih dharma bajik, memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, juga dinamakan menyempurnakan panjang usia. Menyempurnakan panjang usia harus demikian, terus diteruskan. Dikarenakan pertanyaan ini, Buddha menjelaskan secara luas akan makna mendalam, menakjubkan dan gaib di balik panjang usianya. Ini adalah hal yang disadari oleh Buddha sendiri. Pertanyaan dari Maitreya telah habis. Artinya Bodhisattva dalam pembinaan diri harus membangkitkan hati maha welas asih terhadap para makhluk dan bebas dari niat untuk membunuh. Dengan ini sebagai benih akan memunculkan buah akibat yang berbeda. Itulah mendapatkan usia yang sangat panjang, bebas dari kerusakan atau kekurangan. Melatih dharma bajik memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Inilah yang dinamakan menyempurnakan panjang usia. Saudara sekalian, mempelajari ajaran Buddha benar-benar perlu waktu yang lama. Kita harus terus maju untuk memahami. Jika kita sendiri tidak maju, hanya sekedar mengetahui argumen yang fasih. Setelah mendengarkan, saya ingat hanya berkata seperti semula. Kita sendiri yang seharusnya yang membuka jalan, yang mempraktikkan, yang membabarkan. Demikian baru bisa menyatu dengan prinsip kebenaran di ruang ini, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.